Ketemu lagi sama Pingpong Plus. Waktu kemarin saya upload video, ada yang komen katanya pengen di-reviewin kayu ini. Nah, kebetulan sekarang udah nemu kayunya. Ini ada Yinhe N10S. Yinhe N10S all wood 5 ply. Terus banyak yang bilang itu mah kayu buat pemula katanya, soalnya harganya murah, cuma 200 ribuan. Nah, kayak apa kayunya, speknya kayak gimana, terus gimana rasanya, nanti kita coba ke meja. Sebelumnya seperti biasa kita lihat dulu dari dekat. Ini dia Yinhe N10S. Nah, ini kita udah ada kayunya, Yinhe N10S. Masih baru, masih segel, nggak pakai box, soalnya kalau seri N nggak ada boxnya. Kita buka dulu dari sini aja deh. Kayu ini sih harganya boleh murah, tapi bagus loh kelihatannya. Tuh all wood, tapi kayak ada karbon ya. Bukan karbon sih kayaknya, itu sambungan. Ini all wood 5 ply. Top ply ini kalau seri N ada Koto sama Ayus. Ini kayaknya lebih ke Koto. Kalau lihat dari seratnya sih ini Koto. Tagnya cuma depan doang, si emblemnya, sama tag di bawahnya ada. Rapi loh buat kayu harga 200 ribu. Kayunya ini rapi banget tuh. Nggak terlalu hard, nggak terlalu keras sih feelnya. Kita coba ini, kita coba ukur tebalnya. enam koma enam mili. Ada di beberapa data yang ada di, ya saya sempat lihat, ada yang nulis 6,6, ada yang nulis 6,8 mili, atau kok bisa beda-beda. Cuma ini tadi kita ukur sendiri 6,6 mili. Terus sekarang kita coba beratnya. Beratnya berapa? 88 gram. Kalau di yang lain ada yang bilang 89, ada yang bilang 85. Yang ini 88. Ya, 88 gram. Kita langsung coba aja ke meja biar tahu gimana rasanya.
Halo, ketemu lagi. Tadi kita udah coba bednya, kayunya, blade-nya, apa sih bahasanya? Ini Inhe N10S. Inhe N10S. Tadi kita coba pakai karet Inhe Big Dipper. Inhe Big Dipper sama karet yang selalu saya pakai, Inhe Super Kim. Pertama kita ngomongin dari harga. Biasanya kan harganya berapa pasti yang ditanyain harganya dulu. N10S harganya sekitar 200.000. Ini bed entry level dari Inhe. Tapi nggak tahu kenapa sih bed entry level atau bed yang paling murah dari satu produk, dari satu merek itu disebutnya bed buat pemula. Kalau menurut saya nggak gitu juga. Omnya pemula pakai bed yang entry level aja, bed yang ini aja. Nggak harus ke situ sih. Bisa aja pemain pro juga pakai seri NS kalau dia cocok. Saya juga cocok soalnya. Enak. Nah itu harganya 200.000. Sekarang build quality-nya, ini top play-nya menurut saya sih lebih ke koto. Terus si lapisannya ada 5 plywood. Ini kayak ada karbonnya tapi bukan, soalnya seri NS tuh all wood. Top line-nya koto. Terus si build quality-nya ini menurut saya nggak kelihatan kayak bed 200.000. Ini orang kalau ngira, kalau orang yang nggak tahu harga, mungkin bisa dikira bed 700.000 ke atas. Ini rapih banget, beda sama bed 200.000 yang ya merek lain mungkin. Saya bukannya ngebandingin, cuma memang betul. Iya. Ini rapi banget. Ininya presisinya bagus banget. Terus memang soalnya kan nggak ada karbon, jadi nggak ada yang keluar serat-serat. Rapi banget pokoknya. Jadi build quality-nya bagus. Kalau masalah kokoh, ini kokoh atau solid lah. Ini solid buat saya. Ya udah kayak bed 700.000 ke atas lah, seri NS itu. Tapi yang baru saya coba N10S. Nanti kita coba yang lainnya kalau nemu. Nah itu, jadi dari harga sama dari build quality-nya. Sekarang dari feel-nya, rasanya. Waktu saya cobain pakai karet licin, pakai karet polos buat di forehand, kayu ini ternyata meskipun harganya 200.000 yang dibilang kayu buat pemula, kayu ini nggak pelan-pelan banget, nggak pelan-pelan amat. Padahal saya pakai karet Cina yang medium hard gini, masih lumayan. Kalau speednya, powernya gitu masih 8 lah, meskipun nggak kenceng-kenceng amat, tapi nggak pelan, enak, cukup lah. Jadi kalau mau lebih kenceng mungkin bisa pakai karet yang lebih kenceng, kayunya pakai ini cukup menurut saya. Nggak tahu menurut orang lain. Pasti beda-beda. Jadi buat powernya ini masih lumayan, nggak terlalu pelan, nggak pelan banget, nggak kencang juga, cukup kalau powernya. Terus untuk kontrolnya, ini pasti kontrolnya di atas, powernya dikit. Ya tadi powernya 8, ini bisa 8,7 lah.
dari 0 sampai 10 ini 8,7 buat kontrolnya. Seperti biasa kayu Allwood rata-rata, nggak semua, cuma rata-rata kontrolnya enak. Kontrolnya lebih enak dari kayu-kayu komposit karbon kayak gitu. Biasanya kayu Allwood lebih enak. Mungkin kalau ini lebih tipis sedikit, kontrolnya pasti lebih banyak lagi, mungkin sekitar 6,4 lah, jangan tebel-tebel, atau 6,2 atau 6,2 sih enaknya kayaknya. Ini kan 6,6 mili tebelnya, kalau 6,2 mungkin lebih jos lagi kontrolnya. Itu dari power control. Sekarang ngomongin ke masing-masing pukulan. Kayu ini pakai karet licin yang kebetulan saya pakai Inhebrick Dipper. Waktu dorong-dorongan ya udah jelas kontrolnya enak, powernya lumayan, jadi aman banget. Waktu drive, push atau ngeblok pun aman. Terus meskipun pakai karet keras kayak gini, ini nggak berasa keras. Soalnya si kayunya memang nggak terlalu stiff, nggak terlalu kaku, tapi nggak terlalu lembek juga. Jadi ini medium lah kalau buat saya stiffnessnya. Bikin si karet teki ini jadi kerasa apa ya, si boncinya ada, nggak terlalu pelan soalnya. Jadi bikin karet ini malah jadi kayak empuk waktu saya pakai karet kayu ini. Jadi buat dorong-dorongan, push gitu atau block lah, drive, ini masih aman banget, nyaman kontrolnya. Kalau power kan bisa dilatih, meskipun nggak terlalu kencang, power bisa dilatih. Terus buat spin, mau top spin, loop spin, fast spin, ini enak, tapi masih lebih enak buat loop spin sama top spin sih daripada buat fast spin. Ini buat ngangkat-ngangkat bola isi atau main fully gesek kayak gitu. Bat ini pas perkenaan bolanya di tangan berasa banget, soalnya agak geter dikit, nggak banyak banget. Ya soalnya tadi si kayunya nggak terlalu stiff, nggak terlalu kaku, jadi buat gesek-gesek di tangan pasti kerasa banget, pasti nyaman banget. Kontrolnya dapat kalau pakai kayu Allwood kayak gini, buat gesek, buat spin gitu. Cuma memang kalau top spinnya atau low spinnya agak jauh dari meja, ini memang agak kerepotan. Jadi ini kayu ini enaknya pakai di dekat dari meja atau medium lah, nggak terlalu jauh juga. Agak kerepotan soalnya memang nggak terlalu kencang kan, medium powernya. Jadi mungkin harus sedikit tambah dorongannya lagi, tabrakannya lagi kalau mukul-mukul dari jauh. Itu buat spin. Sekarang buat smash. Kayu ini buat smash agak pelan, soalnya kayunya medium, stiffnessnya sama kan, emang powernya kurang. Udah main ini Allwood, terus si stiffnessnya nggak terlalu hard gitu, pasti buat smash agak kurang powernya. Cuma feel, balik lagi, feelnya pasti lebih enak, feelnya lebih enak. Habis itu kita coba tadi defense sedikit, kita pakai defense. Kayu ini memang kontrolnya lebih besar, jadi pakai defense masih di batas aman lah,
nggak terlalu mental terlalu jauh. Kayak kemarin saya pakai V16 itu saya pakai defense terlalu mental, meskipun bisa, cuma lebih susah. Kalau ini masih dalam batas aman. Pakai defense polos ya. Nah, habis itu kita coba ulas yang pakai bintik. Pakai bintik buat push, drive, sama smash mungkin agak sama. Ini feel-nya pasti buat saya enak. Pakai all wood buat bintik, buat dorong-dorong gini enak. Tapi powernya memang agak kurang. Biasanya saya kalau pakai bintik ini pakai kayu-kayu yang lebih stiff atau pakai komposit kayak ALC gitu. Ini kalau pakai all wood buat dorong-dorong feel-nya enak, cuma powernya kurang. Jadi ada yang kurang aja. Terus buat blok atau cut gini di depan meja, ini lebih enak, soalnya lebih meredam. Kalau kayu all wood kayak gini, apalagi yang medium ini, buat bintik-bintik ketok gitu, atau bintik, meskipun bintik saya pakai bintik spons kayak gini, ada sponsnya, bisa pakai serang. Tapi buat blok-blok kayak gini masih lebih enak pakai kayu all wood, soalnya bisa lebih meredam. Habis itu buat defense ya mungkin hampir sama. Defense pakai bintik hampir sama blok-blok cut gitu depan meja. Ini enak, kontrolnya enak, soalnya all wood sama medium stiffnessnya. Pasti lebih enak buat kontrol defense bintiknya di belakang. Cuma memang kalau agak jauh dari meja, lebih jauh dari meja lagi, sama kayak tadi power di spin, kita harus ada tekanannya lagi sedikit, ada tabrakannya lagi sedikit, ada dorongannya lagi sedikit. Soalnya memang kayunya nggak terlalu kencang. Jadi kalau jauh dari meja, kayu ini agak berat. Ya mau pakai bintik, mau defense, mau pakai polos buat serang, kayu ini memang enaknya dekat meja. Kalau jauh dari meja agak kurang nyaman, agak kerepotan. Itu aja sedikit review dari saya soal ini N10S dari Inhe. Sekali lagi, semua ulasan yang tadi menurut pendapat pribadi saya mungkin bakalan berbeda buat orang lain, buat tiap orangnya pasti bakalan berbeda. Jadi buat yang udah nonton, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, sama subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.